Contoh soal pertama, sebanyak 20 perusahaan termasuk dalam harga saham pilihan pada tahun 2013. Harga saham ke-20 perusahaan tersebut berkisar antara 1.030 dan 6.500 per lembarnya. Nah, berapa probabilitas harga saham antara 3.314 sampai 5.005 per lembar? Jika diketahui rata-ratanya 3.314 dan standar deviasinya adalah 1.610. Nah, untuk gambar kurva normalnya, rata-rata yang kita ketahui adalah 3,314. Dengan X atau harga saham dari 20 perusahaan itu yang berkisar antara 1.030 sampai 6.500. Ini ya X-nya. Tapi di sini yang dipertanyakan adalah berapa sih probabilitas harga saham antara 3.314 sampai 5.005. Jadi langkah pertama adalah kita mencari nilai X untuk X1 dan X2 atau X1 dengan X yang 3.314 dan X2 yang X untuk 5.005 per lembarnya. Jadi kita transformasikan ke dalam rumus. Z sama dengan X kurang mu dibagi standar deviasi, yaitu X pertama 3.314 kurang rata-ratanya yaitu 3.314 dibagi 1.610, hasilnya adalah 0. Dan untuk inilah 0 teman-teman hasilnya. Dan untuk yang X sama dengan 5.005 itu Z-nya adalah 1,05. Langkah berikutnya adalah kita mencari berapa sih probabilitas 0 dan probabilitas yang Z-nya 1,05. Nah, untuk mencari probabilitasnya, maka tabel yang kita gunakan adalah tabel distribusi normal standar. Nah, yang pertama untuk yang 0,0. Jadi kalau yang 0,0, maka langkah yang pertama adalah kita mencari 0,0 dan 0,0 di dua sisinya. Ini ya. Kalau menurun ke bawah, jadi hasilnya adalah 0,000. Berikutnya kita mencari yang 1,05. Maka langkah pertama kita cari yang di kolomnya, yaitu 1,0. Nih 1,0 dan 0,05, berarti ini. Menurun ke bawah dapatnya 0,3531. Jadi hasil yang kita dapatkan adalah 0,351. Karena 0 tadi 0,000 itu hasilnya adalah 0,000 ditambahkan dengan yang 1,05 tadi hasilnya adalah 0,3531. Jadi jarak ini adalah ini teman-teman. Yang kita arsir ini adalah jarak jika X ini lebih kecil dari 3.314 dan lebih besar, X ini lebih besar dari 3.314 dan lebih kecil dari 5.005.
maka probabilitasnya adalah 0,3531. Dan kalau dikalikan dengan persentase, hasilnya adalah 35,31%. Maka, berapa probabilitas harga saham antara 3.314 sampai 5.005 per lembar? Probabilitasnya adalah 35,31%. Nah, probabilitas Z yang pertama yang mau kita cari adalah Z untuk X sama dengan 20. Nah, ini tadi kita dapatnya nilai Z-nya itu adalah min 2. Nah, kalau min 2 ini berarti sama dengan min 2,00. Nah, kalau kita mau mencari tabel distribusi normal, kita meniadakan minusnya. Jadi bisa jadi datanya adalah 2,00. Maka langkah pertama adalah kita mencari dulu untuk yang kolomnya, kolom pertama yaitu 2,0. Langkah kedua adalah mencari baris pertama untuk 0,00. Jadi ini pertama, terus yang kedua, supaya kita bisa menemukan nilai probabilitas untuk kolom 2,0-nya itu yang ini dengan barisnya yang 0,000 yang ini. Ini untuk 0,0-nya, yang ini untuk 2,0-nya. Jadi hasilnya adalah 0,4772. Jadi probabilitas min 2 mendekati 0 itu adalah 0,4772. Nah, berikutnya kita akan mencari probabilitas yang satu yang Z sama dengan 1 yang mendekati 0 itu berapa. Jadi nilai X sama dengan 35 tadi, itu kita dapatkan nilai Z-nya adalah 1. Nah, 1 di sini sama dengan 1,00. Nah, kalau kita mau mencari tabel, maka pada kolomnya tadi ya, ini kan kolomnya. Nah, untuk yang menurun ke bawah ini, pertama itu kita cari adalah 1,0 untuk desimal pertamanya. Nih. Nah, untuk yang sisanya itu akan menjadi 0,00. Nah, 0,00 ini yang akan kita gunakan untuk mencari di baris pertama. 0,00 menurun ke bawah. Jadi untuk 1,0-nya itu adalah 0,3413. Jadi 1,0, 0,00 dapatnya 0,3413. Jadi dapatnya 0,3413. Nah, berikutnya adalah kita menghitung luas area di mana X itu lebih besar dari min 2 dan lebih kecil dari 1. Z-nya lebih besar dari min 2 dan lebih kecil dari 1. Sedangkan X-nya lebih besar dari 20 dan lebih kecil dari 35.
itu berapa totalnya? Nah, totalnya adalah 0,8185. Jadi 0,4772 ditambah dengan 0,3413 dipresentasikan menjadi 81,85. Jadi jika ditanyakan berapa frekuensi kumulatif untuk X lebih besar sama dengan 20 dan lebih kecil sama dengan 35, maka frekuensi kumulatifnya adalah 81,85%. Untuk contoh soal berikutnya adalah PT Karan mengklaim bahwa rata-rata berat buah nangka untuk mutu terbaru yaitu mutu super adalah 350 gram. Ini 350 gram dengan standar deviasi 50 gram. Nah, bila berat nangka mengikuti distribusi normal, maka berapa probabilitas bahwa berat buah nangka mencapai kurang dari 250 gram sehingga akan diprotes oleh konsumennya? Nah, maka dari distribusi normal, kurva distribusi normal ini rata-ratanya adalah 350 dan probabilitas X-nya yang 250. Langkah berikutnya adalah kita mencari dulu X sama dengan 250. Itu berapa nilai Z-nya? Nah, nilai Z-nya adalah 250 kurang rata-rata, itu 350 bagi 50 sama dengan min 2. Nah, langkah berikutnya adalah kita sudah menemukan nilai Z-nya adalah min 2. Kita mencari berapa sih jarak probabilitas min 2 mendekati Z sama dengan 0. Caranya adalah kita juga akan menggunakan tabel distribusi normal. Nah, tadi kita dapat Z sama dengan min 2. Nah, sekali lagi min 2 itu sama dengan min 2,000. Jadi kita ini tidak dalam penentuan tabel Z atau distribusi normal, kita tidak perlu untuk memikirkan nilai minusnya. Maka untuk yang kolom ini yang kita cari pertama adalah 2, dengan desimal pertamanya, yaitu 2,0. Sedangkan untuk desimal keduanya ini kalau dikurang jadinya 0,00. Jadi ini dapatnya 0,00. Nah, tinggal dicari berapa sih nilainya jika kolomnya itu 2,0 dengan barisnya yang 0,0. Nah, berdasarkan tabel distribusi normal, 2,0 itu ini dengan yang kolomnya 0,00, maka hasilnya adalah 0,4772. Jadi hasilnya adalah 0,4772. Nah, yang menjadi permasalahannya adalah soal tadi mengatakan bahwa berapa probabilitas berat buah nangka mencapai kurang dari 250 gram sehingga akan diprotes oleh konsumennya. Nah, kurang dari 250 gram berarti sebenarnya yang dipertanyakan itu adalah yang ini, kurang dari yang ini ya teman-teman, kurang dari 250 gram.
Nah, untuk menghitung itu teman-teman, berapa sih probabilitas kurangnya? Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa kurva distribusi normal itu berbentuk simetris. Jadi, yang luasnya 1 itu dibagi 2. Jadi, sisi sebelah kiri ini totalnya adalah 0,5 dan sisi sebelah kanan adalah 0,5 juga. Oleh karena itu, untuk mendapatkan nilai yang ini, maka kita akan mengurangkan 0,5 ini dikurangkan dengan 0,4772. Sehingga hasil yang didapatkan adalah 0,0228. Jadi kalau pertanyaannya adalah berapa sih probabilitas buah nangka atau berat buah nangka itu mencapai kurang dari 250 gram sehingga akan diprotes oleh konsumennya, maka beratnya adalah 0,0228 ini, 0,0228 dikali dengan 100. Hasilnya adalah 2,28%. PT Learning membuat kelas mutu baru untuk buah nangka, yaitu mutu super. Nah, mutu super ini merupakan 12,5% dari mutu buah nangka terbaik. Nah, rata-rata berat buah nangka pada saat ini adalah 350 gram dengan standar deviasi 50 gram. Pertanyaannya adalah, berapa berat nangka minimal untuk bisa masuk ke dalam kelas mutu super tersebut? Nah, jadi ini kurva normalnya dengan rata-rata 350. Pertanyaan adalah, berapa sih beratnya? Berapa sih berat buah mangga minimal untuk bisa masuk ke dalam kelas mutu super? Supaya bisa masuk dalam kelas mutu super ya. Nah, seperti yang kita ketahui tadi, yaitu 12,5% ini adalah mutu buah mangga terbaik. Jadi 0,125. 12% itu sama dengan 0,125, yaitu 12,5% dari 100% tadi, 12,5% dari mutu nangka terbaik. Nah, kemudian berat sisi sebelah kanan ini totalnya adalah 0,5. Berarti saya mau cari berapa sisa probabilitas antara X1 ini yang mendekati 0. Maka 0,5 ini saya kurangkan dengan 0,125, dapatnya 0,375. 0,375. Nah, berikutnya adalah saya mencari berapa sih nilai Z-nya dari si X1 ini. Setelah saya ketahui probabilitasnya, kali cari. Jadi Z-nya itu adalah 1,125. Nah, sekarang bagaimana kita bisa tahu nilai Z 1,115 ini? Caranya adalah, di sini kita sudah tahu X1 yang mendekati 0 itu probabilitasnya adalah 0,375. Maka saya akan menggunakan tabel distribusi normal yang mencari pada tabel keberapakah yang ada nilai 0,375. Nah, sekarang kita lihat yang 0,37. Oke, 0,375. Nah, ada di sini ya teman-teman. Ini kan 0,3749. Kalau dibulatkan bisa menjadi 0,375. Nah, pertanyaannya sekarang 0,375 ini ada di tabel yang keberapa? Z yang 1,1 dan 1,1
ini 1,1 dan 0,05. 1,1 dan 0,05. Ini kalau dijumlahkan dapatnya 1,15, sehingga nilai Z-nya untuk yang probabilitas 0,375 adalah 1,15. Langkah berikutnya adalah menginterpolasikan ke dalam rumus. Jadi rumusnya kan adalah Z sama dengan X kurang nilai rata dibagi standar deviasi. Nah, Z-nya kita sudah ketahui yaitu 1,15 sama dengan X yang mau kita cari kurang dengan 350 bagi 50. Kemudian ini kali silang, jadi 1,15 kali 50 sama dengan X kurang 305. Ini orang kok. 50, dapatnya 57,5 sama dengan X kurang 350. Jadi nilai X-nya sama dengan 57,5 tambah 350. X sama dengan 407,5. Jadi kalau pertanyaannya adalah berapa berat nangka minimal untuk bisa masuk ke dalam kelas mutu super tersebut, maka berat minimal nangkanya adalah 407,5 gram. Soal berikutnya adalah PT Karan mempunyai karyawan itu sebanyak 200 orang. orang dengan umur rata-rata 35 tahun dan standar deviasi 5 tahun. Nah, direksi memutuskan untuk memberikan pelatihan kepemimpinan pada karyawan dengan umur 40 sampai 45 tahun untuk manajer level menengah. Nah, pertanyaannya, berapa banyak karyawan yang harus mengikuti pelatihan? Jadi intinya berapa sih karyawan yang umur 40 sampai 45 yang bisa ikut pelatihan tersebut? Nah, jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan adalah perkalian antara probabilitas saat X lebih besar dari 40 dan X lebih kecil dari 45 dengan jumlah karyawan. Jadi di sini kita punya X-nya sama dengan 40, X sama dengan 45. Ini yang mau kita cari. Kira-kira ada berapa orang di sini? Nah, langkah selanjutnya adalah kita mencari nilai Z dari X sama dengan 40 dulu. Nah, berdasarkan hasilnya, X sama dengan 40 ini dapat nilainya sama dengan 1. Yaitu 40 kurang 35 dibagi 5. Hasilnya adalah 1. Berikutnya, mencari nilai Z untuk X sama dengan 45. Dan hasilnya adalah 2, yaitu 45 kurang 35 bagi 5 sama dengan 2. Jadi Z-nya adalah 1 dan 2. Untuk mendekati 0, Z sama dengan 1 mendekati 0, kita akan cari probabilitasnya. Kemudian untuk Z sama dengan 2 mendekati 0, kita akan cari probabilitasnya. Nah, probabilitas untuk Z sama dengan 1 yang mendekati Z sama dengan 0. Z sama dengan 1
berarti itu sama dengan 1,00. Berarti kita harus mencari dulu 1,0 dan 0,00. Berikutnya, untuk Z sama dengan 2, itu kan sama dengan 2,00. Berarti kita harus cari dulu 0,0, baru kita cari 0,00. Nah, untuk yang tabel Z sama dengan 1, berarti 1,0, ini 1,0 dengan 0,00, itu probabilitasnya adalah 0,3413. Sedangkan untuk yang 2,0, berarti 2,0 dengan 0,00, itu hasilnya adalah 0,4772. Ini untuk Z sama dengan 1 mendapati Z dengan 0, dapatnya 0,3413. Sedangkan untuk yang Z sama dengan 2 mendekati 0 adalah 0,4772. Nah, untuk mencari ini saya hapus dulu biar teman-teman tidak bingung. Nah, untuk mencari berapa sih probabilitas ini tepatnya, supaya dapat saya ketahui berapa jumlah orang yang bisa mengikuti pelatihan, maka saya harus mengurangkan 0,4772 dikurangkan dengan 0,3413, dan hasilnya adalah 0,1359. Jadi nilai probabilitas antara Z lebih besar dari 1 dan lebih kecil dari 2 adalah 0,1359. Jadi kalau pertanyaannya adalah berapa jumlah karyawan yang harus diberi pelatihan, maka probabilitas yang ini yaitu 0,1359 dikali dengan jumlah total karyawan, maka sama dengan 27,18. Hanya saja di sini orang atau manusia itu tidak ada yang dibulatkan. Jadi 27 koma itu tidak ada, sehingga kita akan melakukan pembulatan menjadi 27 orang. Jadi tidak ada manusia yang 27,1 ya, tapi total manusia itu adalah 27 orang. Jadi kalau pertanyaannya berapa orang yang akan dikirim, maka total orangnya adalah 27 orang. Oke, sampai di sini materi kita tentang distribusi normal. Selamat belajar dan semangat!